Sidang hari ini Senin 27 Mei 2024 dengan nomor perkara 54 dari Kip B dari 2024 dan PNPDK. Majelis Hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Baik, setelah majelis hakim mengamati ruangan yang telah layak untuk menjadikan sidang pada hari ini sesuai dengan pasal 230 KUHP, kemudian penetapan penunjukan majelis hakim dan panitia sesuai dengan pasal 152 ayat 1 KUHP yang menunjuk saya Dr. Feby Delaspa SHMH selaku Hakim Ketua, lalu Ewan Salvatore Gantari SHMH dan Saksa Paramita SHMH sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Laura Tommy SH sebagai panitia pengganti. Baik, bagi pengunjung sidang majelis hakim mengingatkan agar menaati peraturan tata tertib persidangan. Dapat dipahami semuanya? Paham yang mulia. Sebelum dimulainya agenda sidang pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing agar persidangan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, apakah saudara Laura siap sidang hari ini? Siap ya mulia. Dan apakah saudara penuntut umum dan penasihat hukum siap sidang hari ini? Siap ya mulia. Sidang hari ini Senin 27 Mei 2024 Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili tindak pidana umum dengan nomor register perkara 54 dari Kip B dari 2004 dari PNPDK atas nama terdakwa Hamyo Budi. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum sesuai dengan pasal 154 ayat 1 KUHP hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas dalam ruangan persidangan. Baik ya mulia. Saudara terdakwa silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Saudara dalam keadaan sehat? Saya Apakah saudara terdakwa siap sidang hari ini? Baik, saudara terdakwa sesuai dengan pasal 155 ayat 1 KUHP majelis hakim akan menanyakan identitas saudara. Sebutkan nama lengkap saudara. Saya Daniel, Umur saudara. saya 1 tahun, Alamat saudara. dan saya satu tahun. Sesuai dengan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum saudara. Apakah benar di sebelah kanan saudara penasihat hukum saudara? Saudara penasihat hukum silakan menunjukkan surat kuasa atau apakah dan tidak saya semua. Berikut kartu advokat dengan acara sumpah advokat dan surat kuasa khusus tanggal 7. Sudah siap terima apabila di tangan saudara? Surat kuasa ini sudah didaftarkan kepada SPEK? Sudah ya mulia. Panina Bilis SHMH, Saya yang mulia. Melawati Timpoko SHMH. Saya mulia. Baik, setelah majelis hakim memeriksa surat kuasa yang diajukan oleh penasihat hukum, majelis hakim menyatakan sah dan sesuai surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum apakah sudah siap dengan surat dakwaannya? Siap ya mulia. Izin memberikan kesalinan depannya. Surat dakwaan nomor register perkara Bidung 105/03/06/2024 untuk keadilan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat Saudara Tim Penasihat Hukum dan Saudara terdakwa serta para hadirin sidang yang kami hormati. Dalam persidangan hari ini adalah giliran kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk membacakan dakwaan bahwa ia terdakwa Hamyo Budi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB tempat di Jalan Panglima Polim nomor 5 Segala Gibran Kota Bandar Lampung dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu meramas nyawa orang lain, yaitu dengan menghadiri korban Siti Fatimah. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut. Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 17 WIB, terdakwa datang ke rumah korban Siti Fatimah dengan membawa potongan besi yang disimpan di tasnya, dan terdakwa bermaksud menambah angsuran pinjamannya. Terdakwa tiba di rumah korban Siti Fatimah dan menyerahkan uang Rp500.000 kepada korban Siti Fatimah. Walaupun uang telah diterima korban tetap mengomel ke terdakwa sehingga terdakwa tersulut emosi.
Selanjutnya, terdakwa menawarkan diri untuk memijat korban. Setelah korban Siti Fatimah bersedia dipijat, pada saat itu juga terdakwa yang emosinya sudah begitu tinggi langsung mengambil potongan besi yang memang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya dari dalam tas terdakwa, dan terdakwa memukulkan besi tersebut sebanyak kurang lebih 2 kali mengenai bagian kepala belakang korban Siti Fatimah. Beberapa saat kemudian, korban Siti Fatimah seperti siuman dan seakan mau berdiri. Mengetahui hal tersebut, terdakwa selanjutnya membekap wajah korban dengan selimut korban coklat supaya korban Siti Fatimah tidak berteriak. Pada saat korban Siti Fatimah berusaha berdiri, terdakwa melepas bekapan tersebut dan memukulkan lagi potongan besi yang dibawanya pada bagian kepala belakang korban Siti Fatimah berkali-kali hingga korban Siti Fatimah terjatuh ke lantai dan bersimbah darah. Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Siti Fatimah meninggal dunia. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dari ancam pidana dalam 340 KUHP dengan dakwaan tunggal. Sekian, ya. Terima kasih. Baik, saudara terdakwa, apakah memahami mengenai isi surat dakwaan? Baik, sesuai dengan pasal 156 ayat 1 KUHP, penasihat hukum berhak mengajukan nota keberatan. Saudara penasihat hukum, apakah sudah siap dengan nota keberatannya? Sudah siap yang mulia. Ini dilakukan sampai berdasarkan asas keluarga di Fadol, karena setiap orang pun sama berbuatnya 2 tahun. Maka dari itu, izinkan kami tim penasihat hukum untuk membacakan nota keberatan kami terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh tim penuntut umum. Majelis hakim yang mulia, saudara tim penuntut umum yang kami hormati serta pengunjung sidang sekalian, bahwa dengan tanpa mengulangi rasa mohon kami kepada jaksa penuntut umum, perkenalan kami selaku tim penasihat hukum untuk membahas dan memberi tanggapan berdasarkan atas surat dakwaan tim penuntut umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, surat dakwaan berdasarkan sesuai dalam ketentuan pasal 156 KUHP, yaitu dalam menyusun surat dakwaan, tim penuntut umum harus mencermati peristiwa yang dapat terjadi. Yang kedua, surat dakwaan tidak lengkap. Kami tim penasihat hukum menemukan ketidaklepasan penuntut umum dalam menguraikan surat dakwaan. Maka berdasarkan uraian keberatan tersebut di atas, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang adil dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan dan menerima keberatan terhadap dakwaan penuntut umum atas yang telah didakwakan untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum tidak diterima atau bakal dihukum. Yang ketiga, memerintahkan tim penuntut umum untuk memeriksa kembali atas tidaknya meringankan dakwaan terhadap terdakwa karena yang diruginya dalam hal ini sudah disebutkan pokok-pokok keberatan yang telah diajukan oleh tim penasihat hukum. Atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangan yang terdakwa lain, kami selaku tim penasihat hukum terdakwa kami diuji mohon putusan yang seadil-adilnya. Cukup dari kami. Terima kasih. Baik, setelah mendengarkan nota keberatan dari tim penasihat hukum, maka saudara penuntut umum berhak menanggapinya. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan tanggapannya? Sudah siap, Yang Mulia. Izin membagikan tanggapan dari kami. Baik, tanggapan akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia. Baik, apakah saudara penasihat hukum tidak keberatan? Tidak keberatan. Setelah mendengar pembahasan dakwaan, maka keberatan lembaga Mahkamah Majelis Hakim membutuhkan waktu untuk putusan mulai dari pada hari Selasa 4 Juni 2024. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini Selasa 4 Juni 2024 dengan nomor register perkara 54/B/2024 dari PNTDK atas nama terdakwa Panio Bisudi. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, saudara Panio, berdasarkan pembacaan putusan surat tadi sesuai dengan pasal 156 ayat 2 KUHP, majelis Baik, saudara Panio, berdasarkan pembacaan putusan surat tadi sesuai dengan pasal 156 ayat 2 KUHP, majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima dengan tidak dapat diterima yang dari tim penasihat hukum terdakwa, maka agenda selanjutnya adalah pembuktian dari penuntut umum. Baik, penuntut umum apakah sudah siap dengan pembuktiannya? belum yang mulia, kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkan. Berapa saksi dan ahli yang akan dihadirkan? Kami akan hadirkan 1 ahli dan 1 saksi yang mulia. Dengan ini persidangan akan saya laksanakan pada tanggal 11 Juni 2024 dengan agenda pembuktian dari penuntut umum
saudara terdakwa hadir pada agenda sidang berikutnya. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini 11 Juni 2024 dengan nomor registrasi perkara 54/B/2024 dari PNTTK atas nama terdakwa kami berdua. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda selanjutnya adalah pembuktian oleh penuntut umum. Apakah penuntut sudah siap dengan pembuktiannya? Sudah siap saya. Saudara terdakwa silakan duduk sebelah penasihat hukum. Baik, baik. Penuntut umum silakan hadirkan saksinya. Baik yang mulia, saudara Fadil, silakan masuk ke dalam ruang persidangan. Silakan dulu. Baik, saudara saksi, apakah dalam keadaan saat ini sama dengan hal ini? Apakah saudara saksi mengetahui mengapa sudah dihadirkan dalam persidangan? Jadi persidangan hari ini sesuai dengan permintaan penuntut umum untuk memberikan keterangan saksi sesuai dengan apa yang saya lihat, saya dengar dan saya alami sendiri. Apakah saudara saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Saya dikenalnya sebagai tetangga korban. Berdasarkan surat laporan nomor 54/IP/PNTTK, apakah benar saudara sebagai saksi dalam perkara ini? Benar ya benar. Baik, sesuai dengan pasal 162 KUHP, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Sebutkan nama lengkap saudara, Apakah umur saudara, umur 9 tahun, alamat saudara. jalan wilayah adalah bagi semua adalah Terima kasih. Baik, saudara saksi, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara saksi memberikan keterangan lebih lanjut, maka saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu. Baik, saudara saksi, apakah bersedia? sedia yang benar. Baik, saudara saksi, silakan berdiri dan panitia tolong maju. Demi Allah saya bersumpah Maka saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Allah melindungi saya. Semoga Allah melindungi saya. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik, saudara saksi, apakah bisa menjelaskan alasan saudara melakukan perkara ini? Karena saya adalah ketua korban. Baik, penuntut umum silakan ajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Baik, saudara saksi, bagaimana saksi tahu bahwa saudara Hanila yang membunuh korban? Karena sekitar jam 4 sore saya berupa bertemu dengan Sanyo. Korban menelpon saya kalau saya ingin ingin rumah berbeda. Baik, bisa saudari saksi jelaskan bagaimana bisa saudara berada di tempat kejadian perkara? Jadi hari saat kejadian jam 9 malam, saya mengecek rumah korban karena dari foto tidak bisa dihubungi. Lalu saya ke rumah korban dengan keadaan pintu tidak terkunci. Saya melihat korban sudah tergeletak di lantai dengan korban. Kalau bisa saksi jelaskan bagaimana keadaan rumah korban? Rumah korban berantakan di habis di rampok terus barang ini. Lalu setelah saudara saksi sadar bahwa ada barang-barang hilang, bisa saudara jelaskan barang-barang apa saja yang telah dicuri oleh terdakwa? Banyak sekali bisa saya Izin yang mulia, Iya, ada apa? izin menampilkan barang bukti yang telah dicuri oleh terdakwa. Silakan. Baik, saudara saksi, bisa saudara jelaskan apa yang saudara lakukan setelah melihat keadaan korban? saya menunggu polisi untuk datang ke rumah korban. Karena saya sedang nampak. Baik, terima kasih saudara saksi, dari kami cukup ya mulia. Baik, penasihat hukum silakan ajukan pertanyaan. Baik, yang mulia. Baik, saksi, apakah Anda melihat secara langsung bahwa benar Anda yang membunuh korban? Saya lihat secara langsung berarti saya datang ke rumah korban setelah beberapa jam kemudian. Berarti saudara tidak yakin atas kesaksian saudara sama Fadila yang membunuh korban. Ada keraguan-keraguan dan yang mana kesaksian Fadila tidak dapat bertanggungjawabkan. Izin yang mulia, pertanyaan dari penasihat hukum terlalu memberatkan saksi kami. Baik, penasihat hukum sesuai dengan pasal 160 KUHP, pernyataan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan
dengan pertanyaan yang baru. Baik yang mulia, saya izin bertanya kembali dan mohon kesaksian yang lengkap dari saudara saksi. Saudara saksi, apakah Anda melihat secara jelas dan memiliki bukti yang dapat meyakinkan kami semua bahwa benar Abdullah yang korban? Baik, cukup dari kami itu. Baik, saudara saksi, pemeriksaan saudara sudah selesai, saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Penuntut umum, apakah masih ada saksi yang akan dihadirkan? Tidak ada yang mulia, namun kami akan menghadirkan satu ahli yang mulia, yaitu Dr. Arifah. Silakan. Dr. Arifah, silakan masuk. Silakan dulu. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Saya sehat yang mulia. Baik, saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan lebih lanjut, maka saudara akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Saya bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan berdiri dan Manindra tolong menghadap. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Semoga Allah melindungi saya. Semoga Allah melindungi saya. Baik, terima kasih saudara saksi, silakan duduk. Terima kasih. Apakah saudara mengetahui alasan saudara didatangkan pada persidangan hari ini? Saya hadir pada persidangan ini guna untuk memberikan keterangan terkait hasil visum yang telah saya lakukan. Baiklah, sebelumnya, bisakah saudara menjelaskan terkait pekerjaan saudara ahli dalam persidangan ini? Sebelum dihadirkan pada persidangan kali ini, saya bekerja sebagai dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Abdul Muluk. Baiklah, saudara, dipersilakan untuk memberikan hasil visum. Izin yang mulia, berikut hasil visum yang telah saya lakukan. Silakan dulu. Saya akan menjelaskan terkait hasil visum yang menyatakan bahwa sebab kematian daripada korban yaitu karena kekerasan tubuh pada leher yang menyebabkan memar pada otot leher sehingga pada tulang rawan pada jalan nafas sehingga korban mengalami kekurangan oksigen atau asfiksia dan kematian korban diperkirakan sekitar 12 sampai 24 jam sebelum saat pemeriksaan ini dilakukan. Cukup yang mulia. Baik, penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Cukup yang mulia. Penasihat hukum, silakan ajukan pertanyaan. Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Dan terdakwa mohon duduk di tempat semula. Baik, agenda selanjutnya adalah pembuktian dari saudara penasihat hukum. Apakah ada pembuktian dari saudara penasihat hukum? Tidak ada. Baik, karena pembuktian dari penuntut umum telah selesai dan tidak ada pembuktian dari penasihat hukum, maka selanjutnya akan diadakan pemeriksaan terdakwa. Baik, saudara terdakwa, apa masih sambung persidangan? Masih ya. Baik, penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara tahu bahwa saudara berada di sini? Iya, saya tahu. Apakah saudara sadar bahwa saudara telah menghilangkan nyawa orang lain? Iya, saya sadar. Izin yang mulia, ya mohon, untuk menampilkan senjata yang digunakan oleh terdakwa untuk membunuh korban. Silakan. Apakah saudara tahu? Iya, saya tahu. Apa benar saudara terdakwa telah berencana membunuh korban? Dibuktikannya senjata yang telah terdakwa bawa dari rumah ke rumah korban. Karena saya korban mau bayar kebutuhan saya tidak membunuh korban. Saya membawa senjata tersebut untuk melalui korban agar berhenti dengan alat tadi. Namun pada kenyataannya senjata yang saudara bawa dari rumah itu tidak menakiti korban, tetapi menghilangkan nyawa korban. Apakah saudara mengakui bahwa senjata tersebut sebagai alat membunuh korban? Iya, saya mengakuinya. Apa benar setelah membunuh korban, saudara mencuri barang-barang dari rumah korban? Saya tidak punya mencuri. Saya hanya membuat seolah menjadi pencurian. Namun saya curi, ya tidak kelihatan saya salah. Wah, sesungguhnya perbuatan Anda terdakwa. Berarti Anda mengakui bahwa Anda benar membunuh sekaligus mencuri barang korban. Iya, saya mengakuinya. Baik, cukup dari kami yang mulia. Oke, selanjutnya penasihat hukum,
mengajukan pertanyaan? Baik, Yang Mulia. Bagaimana pelaksanaan dan kejadian? Saya sangat mencari keluhan saya akibat emosi saat menemukan saya pada kondisi seperti ini. Saya meminta maaf pada keluarga korban atas kejadian tersebut. Dari kami cukup ya? Baik, saudara penuntut umum, apakah ada tambahan? Tidak ya, Yang Mulia. Bagaimana saudara terdakwa? Tidak ada tambahan? Cukup yang mulia. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan surat permintaan dari penuntut umum. Penuntut umum apakah sudah siap dengan permintaannya? Belum Yang Mulia, kami membutuhkan waktu untuk mempersiapkannya. Baik, maka sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2024 dengan agenda pembacaan surat surat dari penuntut umum. Baik, dengan ini sidang saya yang akan ditutup. Sidang hari ini 18 Juni 2024 dengan nomor register perkara 54 dari PIB dari 2024 dari PNTDK atas nama terdakwa Karyo Binur. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda kita pada hari ini akan membacakan pembacaan tuntutan dari penuntut umum. Penuntut umum apakah sudah siap dengan tuntutannya? Sudah Yang Mulia. Silakan bacakan. Baik Yang Mulia. Kulkai Koira Paresto, hukuman harus ditimpal dengan kejahatannya. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Hakim, yang terhormat Saudara Tim Penasihat Hukum dan Saudara terdakwa, para hadirin sidang yang paling hormat. Dalam persidangan kali ini adalah giliran kami selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk mengajukan tuntutan terhadap diri terdakwa. Menuntut 1. Menyatakan terdakwa Karyo Binur secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP dengan dakwaan tunggal. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karyo Binur dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang sah adilnya. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini tanggal 18 Juni 2024. Dari kami cukup Yang Mulia. Silakan dulu. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan tentang pembelaan dari penasihat hukum. Penasihat hukum apakah sudah siap dengan kata pembelaannya? Sudah siap Yang Mulia. Silakan dibacakan. Terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan nota pembelaan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penuntut umum, terdakwa dan hadirin yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Selanjutnya akan kami sampaikan untuk menanggapi secara menurut surat tuntutan yang disampaikan saudara penuntut umum pada persidangan tanggal 18 Juni 2024 yang lalu. Bahwa sebenarnya saudara senior tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana karena tindakan terdakwa tersebut berniat spontan dan dari awal tidak ada niat bagi terdakwa untuk membunuh korban. Karena pada awalnya potongan besi tersebut hanya akan digunakan untuk memberi pelajaran atau menakut korban. Bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Kami, tim penasihat hukum terdakwa Sani Budi, memohon dan menghormat kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara berikut. 1. Menyatakan bahwa terdakwa Sani Budi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. 2. Mengurangi hukuman terdakwa Sani Budi atas tuntutan hukum yang seharusnya perbuatan terdakwa melanggar pasal 338 KUHP. 3. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini kepada yang hak dari barang tersebut disita. 4. Membebankan biaya perkara pada negara. Cukup Yang Mulia. Apakah saudara terdakwa yang mengajukan pidana pribadi? Ya Yang Mulia, saya menyesali perbuatan saya. Saya mohon maaf Yang Mulia. Saya tidak punya membunuh korban, tapi karena emosi yang susah saya kontrol, saya membunuhnya. Saya sadar bahwa saya salah dan melanggar hukum. Ampuni saya Yang Mulia. Saya sadar perbuatan saya salah. Kepada majelis hakim, saya mohon untuk memberikan peringanan hukum. Saya siap untuk memperbaiki diri saya. Kepada keluarga korban dan korban yang telah tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya siap dan temuan dengan sebaik-baiknya. Cukup terdakwa, baik penuntut umum apakah akan mengajukan replik? Iya Yang Mulia, tapi kami membutuhkan waktu untuk membacakannya.
Baik, sidang hari ini akan dilanjutkan untuk penyampaian reaksi pada tanggal 25 Juli 2024. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini tanggal 25 Juni 2024 dengan nomor register perkara 54-PID-2024-PNTJK atas nama terdakwa kami Budi. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan agenda pada hari ini, penyampaian replik oleh penuntut umum, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum telah menerima surat replik? Sudah yang mulia. Baik, replik akan dibacakan atau dianggap dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Apakah saudara penasihat hukum keberatan? Tidak yang mulia. Baik, silakan berikan saja pada majelis hakim. Baik yang mulia. Baik, penasihat hukum, apakah ada tanggapan atau jawaban dari penuntut umum? Ada yang mulia, kami sudah siap dengan dulunya. Baik, replik akan dibacakan atau dianggap telah dibacakan? Dianggap telah dibacakan yang mulia. Apakah saudara penuntut keberatan? Tidak yang mulia. Baik, agenda selanjutnya adalah pembahasan putusan oleh kami majelis hakim untuk bermusyawarah menyusun putusan akhir pada tanggal 2 Juli 2024. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Sidang hari ini tanggal 2 Juli 2024 dengan nomor register perkara 54-PID-2024-PNTJK atas nama terdakwa kami Budi. Dengan ini sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang kita pada hari ini pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim kepada penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum harap memperhatikan. Terdakwa sedang berdiri. Putusan nomor register perkara nomor 54/B/2024/PNTJK demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa Kanio Budi mengadili: 1. Menyatakan bahwa terdakwa Kanio Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 tahun. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti yang telah dilampirkan di persidangan. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000. Demikian putusan pada 2 Juli 2024 dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang oleh kami Dr. Febri Gelaspa SAMH selaku Hakim Ketua, lalu Ellen Sapaturi Gantari SAMH dan Salsa Paramita SAMH masing-masing selaku Hakim anggota, serta dibantu Laura Tobi SH Panitia Pengganti dan dihadiri oleh Alda Anggraini SAMH dan Aura Larasati Hidayat SAMH selaku jasa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di hadapan terdakwa dan didampingi oleh Fani Nadla Lubis SAMH dan Naila Wakil Toko SAMH selaku penasihat hukum terdakwa. Terdakwa silakan duduk. Dengan ini sidang perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan pembunuhan dengan nomor register perkara nomor 54/B/2024 PNTJK atas nama terdakwa Kanio Budi dengan ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.